Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Yan di podcast Fakultas Kedokteran UMSU. Kali ini kita akan lanjut bahas tentang rubrik kesehatan ya di podcast Fakultas Kedokteran UMSU. Dan hari ini saya udah undang salah satu dokter spesialis di klinik spesialis FK UMSU, yaitu adalah Dr. Rahmanita Sinaga, spesialis obstetri dan ginekologi. Apa kabar dokter? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana, lama tadi nunggu dokter? Lumayan. Waduh, jadi tadi agak nunggu bentar sedikit ya dokter ya? Ya, nggak apa-apa lah, demi FK UMSU. Ya. Siap, baik. Jadi mungkin perlu saya jelasin sedikit ya dokter ya. Mungkin para penonton biar tahu, Dokter Rahmanita Sinaga, spesialis obgyn, itu adalah dokter spesialis di klinik spesialis UMSU. Beliau juga dulu adalah kepala bagian obstetri dan ginekologi di Fakultas Kedokteran UMSU, yang juga dosen di FK UMSU, dan sekarang menjabat sebagai kepala program pendidikan profesi dokter di Fakultas Kedokteran UMSU. Kemudian beliau juga bekerja sebagai dokter spesialis obgyn di Rumah Sakit Bayangkari, betul ya dok ya? Bayangkara, betul, di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Baik, tema kita hari ini adalah tema yang paling sering nih ya, yang paling sering itu dialami oleh orang. Karena kita dokter obgyn, maka tema kita adalah tema obstetri dan ginekologi, yaitu adalah keputihan. Nah, tuh ini tema yang paling sering nih, karena keputihan ini banyak orang yang sebenarnya mengalami keputihan tapi kayaknya nggak berobat gitu ya, menurut dari epidemiologi yang ada gitu ya. Jadi kita mungkin langsung tanya aja nih kepada Dokter Nita nih ya. Yes. Jadi dok, saya mau nanya nih yang pertama dok. Pasti banyak penonton yang nggak tahu nih dok. Itu keputihan itu sebetulnya apa dok? Gitu. Sebenarnya keputihan itu intinya segala sesuatu cairan ya, cairan selain darah yang keluar dari kemaluan atau dari vagina. Jadi apapun yang keluar dari situ tuh udah kita sebut dengan keputihan dalam kondisi apapun juga. Nah itu ya, tapi selain darah itu dia keputihan. Oh gitu, berarti dia bentuk cairan, mau dia bening, ya, mau dia putih pekat gitu, ya, itu kita sebut keputihan. Keputihan tuh ada bagian-bagiannya nggak dok? Misalnya entah keputihan apa gitu? Iya memang ada, makanya sebenarnya keputihan itu sih ada dua ya, yang fisiologis atau yang normal atau yang tidak normal atau patologis gitu ya. Jadi sebenarnya kita juga harus tahu nih membedain ya kan, sebenarnya keputihan saya ini masih dalam batas normal atau sudah patologis ya. Nah itu dia. Jadi keputihan yang fisiologis itu sih sebenarnya yang sering kita alamin kalau misalnya kita mau menstruasi. Yes. Mau sebelum menstruasi atau sesudah menstruasi. Paling sering itu yang kita rasakan itu pada saat kita masa subur atau masa ovulasi ya, di pertengahan siklus. Nah itu. Nah jadi kita nilai itu bahwa keputihan yang masih normal itu dia tidak memiliki bau ya, dia tidak berubah warna atau bening ya, dan tidak menimbulkan keluhan-keluhan seperti gatal atau perih di kemaluan. Nah itu ya, itu masih bisa dikategorikan sebagai keputihan yang normal atau fisiologis. Gitu. Jadi kalau misalnya keputihannya dia tidak muncul keluhan lain, dan itu terjadi pada saat mau menstruasi, itu termasuk normal ya dok? Iya, terutama apalagi pada saat pertengahan siklus ovulasi itu paling banyak itu produksinya itu. Jadi itu masih ya nggak apa-apa sih. Nah itu. Tapi kalau misalnya nanti dia udah mengalami perubahan tadi yang saya sebut ya, nah mengalami perubahan warna, kemudian mengalami bau ya, ada baunya, apalagi khususnya bau busuk atau bau amis, atau ada keluhan gatal atau perih. Nah itu sudah termasuk yang tidak baik atau patologis. Oh gitu. Berarti yang maksudnya ini mungkin penonton juga harus tahu nih, patologis itu adalah dia tidak normal. Tidak normal. Jadi kalau patologis itu nggak normal, kalau dia dianggap normal tuh biasanya disebut di kedokteran dengan fisiologis. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi kan kita udah tahu nih dok, mana cara ngenalinnya, ya kan? Nah, yang mau saya tanya selanjutnya, ini kan banyak nih rata-rata yang berobatnya itu telat dok, gitu ya kan? Nah, itu sebetulnya berbahaya nggak ya dok ya? Keputihan itu memang tidak bisa kita pungkirin ya, selama kita masih seorang wanita ya, saya sebut ya. Keputihan itu akan kita alamin ya. Cuma kalau misalnya kita sudah mencurigain hal-hal yang tadi saya katakan tadi perubahan, nah itu ya sebenarnya sih
kalau kita berlama-lama kita biarkan seperti itu, apalagi di usia lanjut ya, nah itu bisa menimbulkan hal yang berbahaya. Infeksi-infeksi yang berulang ya, itu bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi. Nah itu bahkan nanti ada beberapa faktor penyebab daripada keputihan itu sendiri, salah satunya ya keganasan itu juga bisa. Nah gitu. Jadi sebenarnya pemeriksaannya itu kalau udah ditemukan hal yang lain ya, oh ini udah lain keputihan saya bersihkan, kemudian dinilai lagi sendiri kok nggak hilang-hilang. Nah itu ya kita harus segera sih ke dokter kandungan itu untuk memeriksakannya segera mungkin. Baik itu sudah menikah ataupun belum ya, karena ada juga keputihan pada anak remaja ya. Nah seperti Iya. itu. Nah itu, jadi itu nggak harus yang sudah menikah ya. Iya, nggak Jadi mungkin harus. bagi Anda juga yang belum menikah tapi mengalami keluhan sama, itu harus segera memeriksakan ya dok ya, karena dia benar. nanti bisa apa aja gitu, bisa tuh infeksi atau lagi keganasan tadi ya, Iya. seperti yang dokter bilang ya. Jadi banyak kemungkinannya. Nah kemudian kalau misalnya dok, kan ada yang udah menikah, ada yang belum menikah dok. Kok bisa gitu dok? Kalau pada orang menikah tuh biasanya kenapa? Pada orang yang sudah menikah atau belum menikah tuh kenapa gitu dok? Jadi prinsipnya ya, keputihan itu tuh muncul karena ada perubahan situasi di vagina ya, di vagina kita ya itu ya. Perubahan situasinya itu ada faktor baik endogen atau di dalam ya, atau dari faktor luar. Nah seperti itu yang nanti akan memicu pertumbuhan mikroorganisme ya yang ada di situ. Contohnya nih misalnya nih pada ada orang-orang yang mungkin mengalami level estrogennya atau level hormonnya yang rendah, atau ada penyakit penyerta misalnya seperti gula ya, diabetes. Nah atau kemudian pasien dengan imun tubuh ya yang rendah, nah seperti itu ya, atau penyakit-penyakit kronis ya kan menyebabkan daya tahan tubuhnya rendah, kemudian hidrasi vaginanya itu berkurang ya, itu akan memacu daripada pertumbuhan mikroorganisme di dalamnya. Di dalam vagina kita itu ada lactobacillus ya, di situ dia itu yang baik ya, bakteri baik ya, dia itu akan seperti pertahanan di daerah vagina kita terhadap mikroorganisme di luar. Tapi kalau keseimbangan hidupnya, rumahnya itu terganggu, tentu dia juga nggak bisa dong untuk mempertahankan lingkungan vagina kita itu tetap sehat. Nah itu. Nah biasanya ada faktor-faktor yang mempengaruhi gimana kok rumahnya itu bisa nggak sehat gitu ya. Nah tentu jadi itu biasanya tuh paling sering itu lifestyle. Ya, ternyata terlalu sering membersihkan vagina itu juga salah. Gitu ya dok ya? Iya. Tuh dengar tuh ya, terlalu sering membersihkan vagina itu juga salah ya. Nah itu prinsipnya tidak boleh apapun benda cairan liquid kita masukkan ke dalam vagina. Yang boleh itu di luar-luarnya aja nggak apa-apa. Nah tapi nggak boleh ke dalam, apalagi dengan sesuatu yang iritan, yang mengiritasi ya. Nah seperti itu ya. Jadi kadang tuh kita tuh saking pengennya bersih tuh kita gosok, kita ambil misalnya seperti kain kasar atau apa, kita bersihin ke dalam, kita gosok kurang kesat ya. Atau pakai cairan-cairan pembersih tertentu. Banyak dijual tuh dok di pasaran. Ya mungkin kemudian rebusan air ya. Betul. Nah daun sirih ya, seperti daun itu. Sirih, betul dok. Nah itu di bukan hanya di luar sampai ke dalam, bahkan nanti pakai air panas. Nah seperti itu ya, kita masukin ke dalam, atau penggunaan sesuatu yang dimasukin ke dalam seperti penggunaan tampon ya, nah itu ya, atau menstrual cup yang tidak dibersihkan ya, seperti itu. Nah itu merangsang daripada perubahan suasana yang ada di dalam vaginanya itu, suasana asamnya itu, sehingga memancing untuk pertumbuhan mikroorganisme yang lain. Nah gitu. Jadi terlalu bersih ya, nah itu yang bahkan ya terlalu berlebihan. Tidak jadi baik, dia teriritasi, epitelnya rusak. Nah itu salah satu faktornya ya. Kemudian yang ini ya, yang tadi saya bilang penyakit penyertanya ada ya, yang terutama penelitiannya itu yang kadar gulanya tinggi ya dalam darahnya itu ya. Berarti berkaitan dengan daya tahan tubuh, dok? Ya salah satunya atau dia akan mempengaruhi dari hidrasi vagina juga. Nah kemudian produksi glikogen juga ya, produksi yang sesuatu makanan mikroorganisme yang ada di situ. Nah jadi terpengaruh, maka invasi mikroorganisme itu juga akan semakin tinggi, gampang ya di situ. Semakin mudah.
Nah, sedangkan mikroorganisme apa sih ya kan yang bisa muncul itu macam-macam ya. Jadi mulai dari bakteri, Ya. jamur. Nah, jamur itu yang paling banyak pada remaja ya. Ya. Nah, karena kan dia belum hubungan seksual ini Yes. contohnya ya misalnya ya. Nah, kalau udah yang usia reproduksi itu bisa bakteri, bisa parasit ya, atau kemudian bahkan virus. Ya, nah virus ini yang paling bahaya ya. Virus salah satunya yang menyebabkan keganasan. Keganasan berarti dok arahnya ke kanker serviks. Oke. Itu dia. Tuh hati-hati tuh ya. Jadi kalau Anda keputihan harus cepat segera berobat karena banyak sekali penyebabnya yang kita nggak tahu kalau kalau nggak diperiksa kita nggak tahu tuh gara-gara apa gitu ya. Jadi kita harus segera berobat karena banyak kemungkinan komplikasi kita bilang ya dok ya. Kemungkinan komplikasi bisa jadi itu nanti kanker serviks atau bisa jadi kalau infeksi gitu mungkin dok. Radang panggul. Yes, radang panggul. Iya. Ya bisa jadi menyebabkan radang panggul. Oke, itu tadi kenapa bisa terjadi. Nah, banyak juga nih pertanyaannya dok, berkaitan tentang keputihan itu. Pasti nanya nih, terutama yang sudah menikah dok, itu bisa menular nggak ya dok ya? Bisa dong. Bisa ya. menular. Jelas ya. Jadi keputihan itu salah satu penyakit ya, saya katakan penyakit yang patologis ya, yang memang tadi saya lupa sebutkan bahwa salah satunya faktornya adalah berganti-ganti pasangan seksual. Ya, nah seperti itu ya, berganti pasangan seksual. Jadi pembawa kuman ya, nah seperti itu. Jadi ditambah lagi situasi keasamannya itu ya, nah makanya tumbuhlah mikroorganisme penyebab penyakit menular seksual yang di situ ya terjadilah infeksi menular seksual tadi. Memang karena kontak seksual. Karena kontak seksual. Berarti gini dok, misalnya ada nih satu suami istri nih pasangan nih dok. Kemudian si perempuan keputihan, si laki-lakinya berhubungan dengan dia dan misalnya maaf cakap dalam tanda kutip si laki-lakinya atau suaminya ini jajan di luar. Itu yang orang yang kena si suaminya ini bisa kena juga keputihan dok. Menularnya Orang yang seperti gitu. Biasanya sih yang laki-lakinya pembawa ya. Iya betul. Ya, betul. Bisa kena juga. Bisa kena juga. Nah, itu dia. Jadi misalnya nih hubungan dengan yang di luar nih, nah kemudian bawa ke orang rumah. Yes, nah, betul. itu jelas banget. Oh iya, tadi saya terbalik ya. Terbalik. Sorry ya, itu seharusnya dari luar ya dan dibawa ke rumah. Ini kok dari rumah pula dibawa jangan keluar. dong. Sorry. Jangan. Kalau salah ya. Oke, berarti ini jelas adalah penyakit menular seksual ya, tapi penyakit kalau menular seksual. yang biasanya bakteri virus ya. Tapi kalau yang kayak remaja tuh biasanya jamur tuh karena masalah higienitas kebersihan. Oke, berarti kalau yang remaja itu lebih ke masalah jamur daripada yang infeksi. Selama pokoknya belum kontak seksual, dia tuh rata-rata sih karena jamur atau benda-benda asing lah. Karena asumsi kita kalau belum menikah itu belum mengalami kontak seksual gitu dok ya. Ya. Oke, itu untuk yang nular. Jadi kalau ada yang nanya lagi nular nggak nular, jelas ini sangat-sangat menular. Ya. Kemudian dok, pertanyaan berikutnya. Nah ini kita udah muncul gejala nih dok, udah muncul keluhan segala macam. Itu biasa ada dok, antisipasi dari beberapa orang tuh menggunakan seperti panty-liner dok. Nah itu gimana dok pandangannya dok? Sebenarnya nggak apa-apa ya kita pakai panty liner ya, boleh-boleh aja. Tapi prinsipnya itu hidrasi di vagina itu harus terjaga ya. Jadi intinya nggak boleh terlalu lama penggunaan panty liner itu. Nah itu sama seperti pembalut pada saat menstruasi itu juga sama. 2-3 jam itu pasti lembab. Udah, nah, itu harus kita ganti. Sama seperti pada saat kita menstruasi ya, penuh nggak penuh ya. Nah itu pasti ada cairan, ada basah ya, itu harus kita ganti. Jadi mau gimana pun keringan daripada itu daerah di situ tuh harus tetap kita jaga. Apalagi kan bahannya itu juga macam-macam ya daripada pembentuknya itu. Jadi tuh kalau udah lembab basah 2-3 jam harus kita ganti. Sebenarnya nggak apa-apa pakai ganti berulang-ulang pun nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Asal tetap sering ganti. Tapi ini nanti kan dok, ada beberapa orang tuh kan beda-beda deh dok kapan penuh. Oh tapi mungkin ini ya nanti akan kita bikin satu segmen lagi ya. Karena tiap orang tuh beda menstruasinya. Ada yang normal dan ada yang tidak normal lah dok ya. Jadi misalnya apakah dia satu hari tuh banyak sampai berkali-kali, atau dia 1 bulan tuh bisa menstruasi berkali-kali, mungkin kayak gitu ya. Nanti mungkin kita bahas di segmen lain lah. Kira-kira seperti itu. Nanti sesi topik berikutnya ya biar penasaran. Betul. Ini tuh banyak juga dok. Nanti saya menstruasinya kadang 2 bulan dok, kadang 1 bulan gitu kan. Tapi nggak kita bahas di sini ya. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Nah balik lagi dok ke segmen yang keputihan ini dok temanya. Tadi kalau misalnya penggunaan panty liner tadi udah dokter jelaskan. Kemudian kalau misalnya kita dapat
keluhan seperti apa kira-kira yang harus kita lakukan segera dok misalnya? Oke. Jadi pertama tadi yang kita kenalin dulu ya, kita kenalin dulu masih normal apa enggak. Ya. Nah, pertama kali itu ya tadi saya bilang kenalin waktunya itu ya, waktunya kapan sih keluarnya. Banyak kan orang tuh nggak terlalu paham itu masa subur ya, masa subur ya jadi kita bisa hitung tuh pertengahan siklus, tergantung siklusnya masing-masing. Jadi kalau di pertengahan siklus itu keluarnya agak banyak ya dia bentuknya agak lengket, memanjang ya. Kalau kita giniin tuh agak ngikut ya kayak lengket. Nah kayak itu lendir gitu ya itu masih normal. Dan tadi saya bilang tadi pun masih bening ya, masih bening, tidak berbau. Nah itu atau pada saat kita terangsang, itu juga karena seksual ya, karena terangsang seksual itu juga masih normal, nggak ada masalah. Nah tapi kalau kita udah tadi saya bilang kita kenal ini udah lain ya, kita lain ya. Kita coba hindarin ke diri dulu ya faktor-faktor yang kita kira-kira bisa kita hindarin ya. Salah satunya ya kontak seksual tuh dulu ya kan, nah seperti itu. Atau membersihkan vagina sendiri dulu ya. Tapi kalau masih berlanjut kita langsung harus ke dokter ya, ke dokter kandungan. Nanti dokter akan melihat konsistensinya, ya warnanya, baunya. Nah itu ya itu harus diperhatikan oleh dokter. Bahkan nanti akan dilakukan pemeriksaan ke dalam. Jadi nggak boleh dok, saya keputihan, warnanya apa? Ya kita tuh ya persepsi warna seorang juga beda ya, putih apa ya. Betul. Ini juga putih ya, putih apa gitu. Nah, jadi kita dokter tuh akan ngelihat karena beda warna, beda konsistensi, beda bau itu penyebabnya beda. Penyebabnya beda, obatnya beda. Berarti bisa kita kenali dari lendirnya itu ya? Iya, sebenarnya simpel sih sebenarnya. Kalau yang terlalu khas itu dia bisa kita lihat dengan mata. Nah, yang kita cium baunya juga bisa langsung. Memang ada beberapa pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan sih untuk kasus-kasus yang mungkin agak rancu ya atau mungkin membingungkan. Nah, itu bisa kita lakukan pemeriksaan penunjang. Tapi otomatis dokter tuh biasanya bisa menilai dari warna dan konsistensi dan baunya. Iya, walaupun nanti pasti bakal dilakukan konfirmasi gitu ya dok ya? Iya, pasti konfirmasi. Dan kita juga harus ngelihat itu kan, bahwa kan keputihan itu kan asalnya sebenarnya dari mana nih? Bisa dari mulut bibir kemaluan ya, mulut kemaluan, bisa dari dinding kemaluan atau dinding vagina itu asalnya, atau dari mulut rahim. Dari mulut rahim yang bisa nanti nyebar ke organ kandungan dalam. Nah itu ya. Jadi dokter kandungan itu kalau ngelihat ke dalam juga bisa ngelihat apakah memang ada masalah sih di dalam itu gitu. Nah tadi saya bilang juga tadi kan bisa saja ke arahnya keganasan. Jangan-jangan keputihannya sudah parah nih ya. Karena ada massa nih, ada benjolan atau di dalam mulut rahimnya gitu. Atau ya calon-calon juga bisa ya, kita bisa menilai itu di mana mulut rahimnya, apakah memang udah sering ada lecet, erosi, kemerahan. Nah seperti itu bakal mengarah ke sana gitu. Iya, bisa jadi ya. Nah itu makanya cepet-cepet sih selama masih bisa kita deteksi dini ya, kenapa enggak? Oke dok. Itu jadi kita harus memang bisa berobat segera ya dok. Ini satu pertanyaan lagi nih. Pasti ini kan kebetulan dokternya adalah perempuan dok. Jadi kebanyakan perempuan ini kan kalau berobat kan lebih nyaman gitu dok. Apalagi di organ genitalia ya, organ intim gitu. Nah kalau mau berobat sama dokter di mana dok? Bisa di klinik UMSU. Di klinik UMSU kita ada ya. Jadi itu kira-kira hari apa aja gitu dok? Bisa spesifik mungkin? Untuk kali ini di hari Senin, Rabu dan Jumat. Lanjut deh dok, kan tadi udah ininya ya, udah kemana harus berobat, udah tahu ya bakal berobat kemana. Nah ini saya mau tanya sih dok, saya agak lupa nih dok. Itu kan tadi ada cerita ke arah keganasan dok. Nah itu pemeriksaannya gimana dok? Kita bisa tahu. Jadi keputihan karena keganasan itu kan penyebabnya virus ya, virus ya. Jadi human papilloma virus ya, dimana kita ketahui itu virus itu bisa menyebabkan kanker serviks di kemudian hari. Nah itu dia. Jadi kalau udah terkena infeksi virus HPV tersebut gitu ya, keputihannya sekarang itu bisa jadi kanker tuh setelah 10-15 tahun kemudian. Nah itu ya. Jadi secara follow up-nya itu kita harus langsung bisa minimal deteksi dini atau pencegahan sekundernya. Nah itu ya kan. Jadi kita lakukan pap smear. Pap smear itu bisa kita lakukan setelah kita minimal 3 tahun setelah kita berhubungan seksual. Nah itu dia. Apalagi kalau udah di atas 40 itu wajib banget ya melakukan pap smear.
40 tahun bisa dilakukan rutin sih per tahun ya. Dari situ kita bisa ngelihat apakah memang ada kemungkinan lesi-lesi prakanker ya. Nah itu jadi kalau cepat ketahuan nggak sampai dia jadi besar gitu ya. Nah karena banyak kan orang itu datang dengan keputihannya yang udah bau busuk. Nah itu kalau itu tuh udah nekrosis, udah busuk. Nah nekrosis tuh berarti udah besar, stadiumnya udah tinggi. Oh, stadium. Udah Makin tinggi stadium artinya Dok makin tidak baik. Iya, tidak baik, prosesnya jelek. Okay. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita masih dapat deteksinya di awal, nah itu biasanya pengobatannya bisa lebih menjanjikan daripada yang sudah stadium tinggi. Nah, hati-hati ya bahwa banyak yang keputihan datang, keputihannya udah berbau busuk. Nah, itu ya di usia mungkin di atas 40 itu udah jadi kanker serviks invasif yang stadiumnya udah tinggi. Oh, gitu Dok. Berarti kalau misalnya tadi kita kaitkan keputihan kemudian menjadi menjadi keganasan, pemeriksaan harus tadi dokter sebutkan ada pemeriksaan pap smear ya Dok ya. Kalau mau periksa kemana Dok? Sama dong, bisa di klinik UMSU. Oke. Lengkap. Berarti kalau misalnya nih ada nih penonton yang mau periksa langsung ke dokter, apalagi penonton yang perempuan ya, biasanya tuh waduh saya maunya dokternya perempuan deh biar nyaman atau segala macam kan. Itu bisa dilakukan di klinik UMSU Dok. Ya. Oh gitu. Itu prosesnya kira-kira lama nggak Dok? Sebentar, di bawah 5 menit. Oh, untuk pemeriksaannya? Di bawah 5 menit. Di bawah 5 menit ya, tapi syaratnya itu ya wanitanya nggak boleh berhubungan seksual dulu ya, minimal 3 hari ya. Dan tidak dalam keadaan menstruasi minimal juga 3 hari. Nah, itu kita akan lakukan pemeriksaan pap smear ya itu. Nah, itu bisa prosedurnya paling nanti akan diambilkan sedikit sampel ya di daerah dengan menggunakan alat. Nah kemudian hasilnya langsung keluar. Oh gitu. Berarti dia nggak perlu waktu yang lama ya Dok? Ya paling 1-2 hari ya, karena dia akan diperiksa selnya sama dokter spesialis PA kita yang juga udah standby kan. Nah, oh gitu. Oke. Nah tuh bagi yang mau periksa bisa ke klinik spesialis UMSU ya, karena dia pemeriksaannya juga tidak lama ya dan hasilnya juga cepat keluar ya Dok ya. Mungkin nanti bagi teman-teman yang mau berobat sama dokter Rahmanita Sinaga itu nanti jadwalnya akan kita taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Kemudian nanti untuk booking biasanya nanti ada yang mau ketemu di jam-jam tertentu gitu, nanti bisa hubungi kontak person yang ada di deskripsi ya. Sama untuk pertanyaan silakan tulis di kolom komentar dan kira-kira Anda boleh tanya atau boleh kasih saran nih. Nextnya bahas tentang ini dong Dok kayak gitu ya. Mau bahas tentang apa ya, tapi yang berkaitan sama objin ya. Karena nanti kalau ada sesi yang lain tuh berkaitan sama THT misalnya jangan tanya di sini dong ya. Kita tanya di THT. Lain loh Bang. Lain nanti ceritanya ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya Dok, ini mungkin yang terakhir Dok. Kalau misalnya kan ini ada orang yang belum menikah, Dok. Belum menikah. Ada 2 pertanyaan Dok yang mau saya tanyakan. Bagaimana cara mencegahnya? Sama kalau yang menikah sama belum menikah itu sama nggak ngobatinya gitu Dok? Prinsipnya menikahnya ini kan intinya kita nih kalau di keputihan ini kan gimana ya, kalau kita di timur ini menikah itu pikirannya kan belum berhubungan ya, belum kontak seksual. Mungkin beda dengan kalau di di luar ya. Jadi kita tuh parameternya sebenarnya kontak seksual ya, kontak seksual. Nah cuma dengan adat kita ya, adat timur gitu ya, kita tuh memang harus memastikan memang bagaimanapun mau segimanapun kita tuh harus gali tetap gali meskipun dia belum menikah, kita harus pastikan bahwa memang wanita tersebut belum pernah melakukan kontak seksual. Gitu. Jadi mungkin pertanyaannya nanti bukan apakah Anda sudah pernah menikah atau belum, bukan gitu Dok ya. Pertanyaan apakah Anda sudah pernah berhubungan seksual atau belum. Belum ya. Jadi kalau udah di ruangan dokter objin itu kan yang lebih intim, privasinya terjaga ya Dok ya. Terjaga, privasi terjaga ya, kita bisa ngomong ya, sharingnya seperti itu. Dan kalau memang dia istilahnya menutup-nutupin itu bisa fatal ya, karena nanti pengobatannya berbeda dong. Nah, karena kita tidak bisa mengeksplor ke dalam vaginanya, kita aja bisa melihat keputihannya dari luar gitu. Dan kemungkinan penyebab daripada keputihan yang belum kontak seksual itu kan rata-rata ya jamur ya. Nah itu dia ikan jarang karena bakteri IMS ya, penyakit menular seksual, maka ya under treatment dong. Akhirnya jadi under treatment, kita obatin jamur. Nah nggak kena gitu. Nggak kena ya, nggak sembuh Dok, pakai begini. Nah sekarang aku dong gitu kan. Betul. Ini susahnya nih ya Dok ya, kalau misalnya nih Anda kalau berobat ya tolong ya, karena bukan dokter Rahmanita, saya juga sebagai dokter itu kesulitan menghadapi kalau yang ada 2 hal tuh. Yang pertama kalau ditanya dia nggak jawab ya, nggak jujur. Sama begitu kita kasih opsi
nanya dulu sama keluarga. Itu kayaknya jadi susah ya. Oh, saya minta persetujuan keluarga 2 bulan baru persetujuan itu selesai ya. Terapi udah lari kemana-mana. Iya. Itu jadi berat ya dok ya. Iya, jadi banyak kan kita tuh under treatment atau over treatment kalau pasien tuh nggak jujur. Iya Nah, betul, itu agak susah tuh ya dok ya. Iya. Oke, nah satu lagi dok, cara mencegahnya gimana dok? Mencegahnya sih intinya kita itu jaga kebersihan vagina ya. Nah itu dengan cukup membasuh dengan air Ya. ya, air yang bersih ya. Ya. Kita bersihkan air bersih dengan arahnya itu dari depan ke belakang Ya. ya supaya karena hati-hati dari belakang itu juga bisa karena kena kotoran ya. Atau lagi kalau pada anak remaja itu cacing. Telur cacing ya, ya pada anak kecil juga sering ada keputihan itu rata-rata tuh karena telur cacing, arahnya dari belakang salah. Ya, ya. Nah kemudian jangan over membersihkan terlalu berlebihan ya, dan jangan pernah memasukkan apapun ke dalam vagina. Walaupun untuk membersihkan dok. Iya, tidak perlu. Dia akan membersihkan. Biarkan vagina kita tuh membersihkan Ya, dirinya ya, ya, sendiri. tuh. Dia punya kekuatan, kuasa ya. Yes. Dia akan membersihkan diri sendiri. Ya, ya. Nggak perlu digosok-gosok ya. Ya. Kita cebok di luarnya aja gitu ya dengan air. Tak perlu dengan pewangi, nggak perlu dengan sabun-sabun yang wangi, Yes. yang mengubah-ubah pH segala macam ya. Oh, Nah ya. seperti itu ya kan. Dia kan biasa seperti itu ya kan. Kemudian jangan memberikan sesuatu yang iritan ya, jadi yang terlalu panas, ya air panas Oh iya, siram, iya. nah Itu tadi rebusan bukan daun sirih. daun sirih ya, tuh ya. Udahlah Nih. panas, Iya. ada lagi serbuk-serbuknya ya, nah itu dia Belum ya kan. lagi airnya nggak jelas deh, kan? Daunnya udah- nggak dicuci lagi ya kan, Iya. habis dari pohon tuh masuk langsung tuh kurang mendidih pula ya kan. Ah udahlah. Belum lagi pedes, Jadilah dia. jadilah iritannya. Betul. Nah kemudian hindari berhubungan seksual lebih dari satu pasangan ya, tetap Ya. ya intinya setia dong. Nah ya kan, kemudian tidak menggunakan benda-benda yang kita masukkan, contohnya ya kayak pembalut pakai tampon. Nah itu ya, yang kalau bisa tuh dihindarin. Ya. Nah seperti itu. Nah kemudian ya itu tadi pencegahannya ya. Kalau bisa yang untuk virus tadi, Ya. yang virus tadi itu bisa kita lakukan pencegahan primer dengan vaksinasi. Oh udah ada vaksinnya dok? Ya, vaksinasi HPV ya. Nah, Oh itu iya. dia. Mungkin nanti kita bikin satu segmen juga boleh tuh Oke, ya? mantap. Nanti mungkin kita bikin satu segmen lagi ya teman-teman, biar nanti penonton tahu bahwasanya seperti apa sih detailnya dari CA cervix ya, Yes, atau CA kanker rahim. Karena ini angka kejadiannya tinggi, Tinggi. ya tinggi, dan itu kenanya di usia-usia udah tua biasanya dok ya. Iya. Di 40-an Dewasa gitu mungkin. akhir lah. Dewasa Nah, akhir itu gitu, dia. udah tua ya. Jadi nanti kita insya Allah akan buat satu segmen lagi. Tapi kalau untuk ada yang mau nanya untuk tentang berkaitan keputihan ini bisa tulis di kolom komentar aja ya, nanti langsung dijawab. Ya, sama itu Dokter Yan, jadi nggak boleh pakai dalam yang bahannya itu nggak nyerap ya, kadang-kadang Oh. supaya ya kan. Oh iya, yes. Tuh ya, sama tadi kan jangan Ya. terlalu lama membiarkan pembalut sama itu terlalu lama di situ. Itu memancing. Oh, berarti gini dok, kalau misalnya dia nanti, kalau tadi kan ada dokter bilang perubahan pH, berarti kalau di kolam renang ngaruh juga ya dok ya? Ya kan faktornya kan nggak rutin ya. Oh, tapi maksudnya, nggak rutin ya? Oh, kita iya, kan iya, baru oke, sekali-sekali, kecuali Kalau mungkin itu nggak masalah ya, Dok, ya? kecuali mungkin dia yang intensitasnya tinggi. Oh Nah, iya, oke. itu Berarti bisa nggak terlalu juga. problem. Oke, mungkin itu aja Oke, dokter. Terima Dokter kasih Yan, waktunya sama-sama. dokter. Ini Dokter Amanita ini jadwalnya padat kali ya, tapi masih sempat beliau menyempatkan ke sini. Ya, jadi insya Allah nanti kalau ada topik berikutnya kita akan buat topik berikutnya sesuai dengan komentar Anda di kolom komentar ya. Jadi langsung tulis di kolom komentar, atau nanti kalau ini cuplikannya posting di Instagram, silakan tulis di Instagram kita ya, Instagram Fakultas Kedokteran UMSU ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe di channel kami, silakan subscribe, jangan lupa tombol jempolnya juga dan hidupkan tanda loncengnya ya. Mungkin itu aja ya dokter. Iya, Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di next video yang berkaitan tentang rubrik kesehatan, yang akan kita undang lagi nanti dokter-dokter spesialis dari klinik spesialis UMSU. Mungkin itu aja, saya Dr. Yan dan Dr. Amanita mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dadah.